mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ku awali video dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khalid Ramadan dari kelas 11 Agama 2. Berdirinya saya di sini akan menceritakan satu tokoh, yaitu The Conqueror, yang berarti sang penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Muhammad II dan ibunya yang bernama Bumahatun. Muhammad Al-Fatih itu memiliki guru yang sangat hebat, yaitu Syekh Syamsuddin. Sejak kecil, Syekh Syamsuddin mendoktrinnya, yaitu doktrin untuk mengibadah silakan Syekh Al-Fatih, dan mendoktrin bahwa Muhammad Al-Fatih ialah pemimpin yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Pada usia 11 tahun, Sultan Muhammad II itu mengundurkan diri sebagai pejabat dan mengangkat anaknya sebagai Sultan Muhammad II. Tetapi banyak pejabat-pejabat lain atau masyarakat lain tidak setuju karena usianya yang sangat masih muda sudah menjadi raja. Dan akhirnya Sultan Muhammad II ini tidak jadi mengundurkan dirinya. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan ke-7 dinasti Utsmani. Dan pada usia 21 tahun dia menjadi raja dan berhasil mengumpulkan 80.000 sampai 200.000 pasukan. Selain mendapat gelar Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih dapat juga berbagai gelar, yaitu Abi Al-Qutub dan Abi Al-Khairah. Dan Muhammad Al-Fatih memiliki ciri-ciri fisik. Yang pertama, berkulit putih. Yang kedua, sangat percaya diri. Yang ketiga, memiliki pandangan yang sangat tajam. Dan yang keempat, memiliki kemampuan yang memikul yang berat. Muhammad Al-Fatih adalah sosok pejuang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Sejarah mencatat bahwa Muhammad Al-Fatih semenjak balik hingga akhir hidupnya, Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Pada saat usianya masih balita, Muhammad Al-Fatih sudah mendapatkan amanah dari ayahnya, yaitu Sultan Murad II. Ia melaksanakan amanahnya sangat dengan penuh tanggung jawab. Pada saat melaksanakan tanggung jawabnya, Muhammad Al-Fatih terkena serangan dari pasukan salib di Varna atau di Bulgaria. Ia sempat terdesak sampai ia meminta ayahnya untuk membantunya, tetapi ayahnya selalu menolaknya. Beberapa kali ia mengirim surat kepada ayahnya, tetapi bantuan yang diharapkan tak kunjung datang. Akhirnya Muhammad Al-Fatih menulis surat kepada ayahnya, yaitu suratnya yang berisi, "Siapakah yang saat ini menjadi sultan, saya atau ayahanda? Jikalau ayahanda yang menjadi sultan, maka sebagai seorang pemimpin berada di tengah rakyatnya dalam situasi seperti ini. Jikalau saya yang menjadi sultan, maka sebagai seorang pemimpin, saya perintahkan ayahanda sekarang juga datang kemari untuk ikut memimpin pasukan membela rakyat." Tepat pada hari Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, adalah tanggal keramat bagi bangsa Eropa, karena pada tanggal inilah Muhammad Al-Fatih telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Setelah melewati 54 hari pertempuran dan 825 tahun penantian.
Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti sebagai Istanbul atau kota Islam, yang kini berganti nama menjadi Istanbul. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut pula dikuasai negeri-negeri di sekitarnya seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia. Sultan Muhammad Al-Fatih menutup usianya pada saat beliau mempersiapkan pasukannya untuk menaklukkan Roma pada tanggal 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun. Kabar berita ini sampai pada Paus melalui surat yang dibawa oleh seorang pembawa pesan. Ketika dibuka pesannya berbunyi singkat dan sederhana, yaitu Ia grande Aquila e morto, elang perkasa itu sudah mati. Kematian Sultan Muhammad Al-Fatih dirayakan secara besar-besaran, meriah-meriah, dan lonceng-lonceng gereja dibunyikan selama 3 hari berturut-turut. Muhammad Al-Fatih adalah sosok yang diklaim oleh dunia Kristen sebagai musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi. Sementara bagi dunia Islam, wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih adalah kehilangan yang sangat besar. Umat Islam kehilangan seorang kesatria yang telah mewakafkan hidupnya untuk berjihad tanpa lelah untuk tercapainya dakwah Islam ini di wilayah Romawi Timur. Beliau mampu menggetarkan kaum barat dan membuat mereka tunduk dengan Islam. Beliau adalah satu orang yang bisa membuat perbedaan besar di dunia. Nama Muhammad Al-Fatih akan disebut sebagai salah satu kesatria sepanjang masa yang diinspirasi oleh perkataan Rasulullah SAW dan kepribadiannya. Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadi pahlawan bagi banyak kaum muda di seluruh dunia Islam, dan perjuangannya akan selalu diingat seumur hidup umat Islam karena atas jasanya dalam mendakwahkan Islam, khususnya di wilayah Romawi Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada lebih, bawalah pulang. Seperti biasa, hantu Dadamit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.